Halo, selamat siang dari Jogja, Sandi dari Jogja Media. Kalau kalian ingin ngerakit PC, kira-kira apa yang pertama kalian pilih ditentukan di awal, dimendang-mendingin di awal? Prosesor, Pak. Prosesor, ya pasti prosesor. Tapi menurut saya tingkat mendang-mending untuk pilih prosesor itu nggak terlalu gimana-gimana, karena alternatifnya nggak banyak. Kalau nggak AMD ya Intel. Dan mungkin dengan target price ataupun target performance yang kalian inginkan, endingnya juga alternatifnya hanya ada beberapa doang. Nah, habis itu biasanya kalian milih motherboard nih. Nah, di sini justru mungkin tingkat mendang-mendingnya lebih kompleks karena banyak banget brand motherboard dan juga setiap brand ini menawarkan banyak seri untuk soket dan juga chipset yang sama. Dan kadang-kadang spesifikasi antar serinya mereka itu bedanya tipis-tipis dan juga perbedaan harganya tipis-tipis. Ini semakin membuat kalian bingung. Beberapa poin yang bisa saya rangkum yang kalian inginkan dari sebuah motherboard biasanya itu adalah pertama tampangnya keren, spesifikasinya oke untuk VRM dan lain sebagainya, dan juga secara fitur lengkap, garansinya terjamin, dan yang paling penting harganya masuk akal. Dan saya kedatangan sebuah motherboard dari Asus. Ini adalah Asus TUF Gaming B650ME Wi-Fi. Jadi ini soketnya soket AM5 untuk AMD 7000, 8000, 9000 series. Yang setelah saya pikir-pikir ini bisa memenuhi kriteria tadi. Ganteng iya, spesifikasi oke, fiturnya lengkap banget, dan jaminan garansinya dari Asus Indonesia 3 tahun. Dan yang paling penting, ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau dengan nama besar Asus. Ya, kita akan bahas di video kali ini. Asus TUF Gaming B650ME Wi-Fi. Asus TUF Gaming B650ME Wi-Fi. Jadi kalau di motherboard Asus ada beberapa segmentasi, yang adalah level 2 yang Prime, terus TUF, di atasnya ada ROG Strix, atasnya lagi ada ROG. Jadi memang TUF ini level yang tengah-tengahnya. Dan setahu saya yang di-highlight di seri TUF-nya ini, selain harga yang affordable, performance juga durabilitasnya. Mereka mengklaim menggunakan komponen-komponen yang military grade. Ya, mereka memang mengekspos masalah durability dari motherboard seri TUF ini. Kayak gini, setahu saya desain-desain motherboard TUF memang gagah dan ganteng. Aksen warna hitam kuning, seperti ini kemasannya. Habis ini kita lihat dulu seperti apa fisiknya dan juga kelengkapan penjualannya. Ya, kita pertama menemukan antena Wi-Fi karena ini versi Wi-Fi, ada integrated Wi-Fi-nya. Dan kita buka semua dulu ya. Motherboard-nya tentu. Apa aja nih yang dibawain? Ya, langsung ke motherboard-nya. Micro ATX ya, M. Dan sesuai prediksi saya, ini gagah banget dan ganteng banget. Aksennya warna orange dan hitam. Jadi kayak gini fisiknya. Oke, kita absen dulu ya kelengkapannya. Tadi antena sudah saya bilang ada bawaan antenanya karena versi Wi-Fi. Ada kabel SATA 2. Nih, masih ada bawain CD driver, stiker, Certificate of Reliability. Wah, sudah ada beberapa poin yang mereka highlight di sini. Mengapa mereka klaim ini sangat durable. Kitab-kitab, buku petunjuk, ya, M.2 screw ya. Jadi itu kelengkapan penjualannya, dan ini fisiknya seperti ini. Sangat kan? Heatsink VRM-nya gede banget, dan dominasi warna hitam membuat ini benar-benar kelihatan angker. Oke, habis ini kita detailkan spesifikasinya, terus tentu kita akan rakit jadi sebuah PC jadi. Yuk kita mulai. Menggunakan chipset yang menurut saya chipset paling favorit untuk prosesor AMD AM5 B650, motherboard ini tergolong sangat lengkap ya untuk konektivitas dan fiturnya. Oke, kita mulai dulu dengan CPU supportnya. Jadi motherboard ini support semua AMD Ryzen dengan soket AM5, Ryzen 7000 series, 8000G series, dan 9000 series yang terbaru. Terus untuk konfigurasi VRM-nya, ini totalnya 11 phase, per phase-nya ratingnya 60 ampere, Dr. Moss juga. Dan kalau kita lihat di sini, betapa seriusnya TUF ini mendinginkan bagian VRM, heatsinknya gede banget dan dari aluminium solid dengan balutan warna hitam. Ini membuat aksen motherboard ini sangar banget ya, TUF banget. Oke, langsung ke memori. RAM-nya ini totalnya 4 slot, DDR5 tentunya, dan ini speed maksimumnya merujuk pada websitenya di 7600 megatransfer per second. Terus untuk storage-nya bagaimana? Ini totalnya ada 6 storage yang bisa dipasang ke motherboard ini. 2 M.2, jadi ada 2 slot. Yang atas ini yang ada heatsinknya itu Gen 5, support Gen 5. Yang bawah ini supportnya Gen 4, dan tambahan ada 4 buah SATA port. Lalu selanjutnya untuk PCIe expansion-nya ada satu X16 Gen 4 di sini yang panjang untuk GPU dan 2 buah yang X1 di bagian bawahnya.
Terus untuk power pin seperti biasa 24 pin pasti cuma ada satu, dan untuk EPS-nya 8+4. Lanjut ke I/O bagian belakang. Ini totalnya kalau USB portnya tuh ada 8, ada yang USB 3.2 Gen 2, ada yang Gen 1, ada yang Type C 1 biji, dan lainnya Type A. Berikutnya ada apa lagi? Ya, karena ini sudah terintegrasi Wi-Fi, ya sudah ada Wi-Fi integratednya, Wi-Fi 6. Ada 2 port antena di sebelah sini. Dan kalau kita ngomong untuk output display-nya, ini ada 3. 2 display port dan 1 SDMI. Terus gigabit LAN-nya ada, Ethernet port-nya 2.5 gigabit LAN, Ethernet LAN card SD45, audio jack, 1 buah BIOS flashback button untuk nge-flash BIOS tanpa prosesor, dan yang unik masih diberi 1 kali PS2 port ya untuk keyboard ataupun mouse. Sedangkan bagian depannya itu totalnya ada 7 port untuk USB-nya. Jadi kalau kita ngomong header-nya di motherboard, itu ada USB Type-C natif sudah ada, 3.0 tentu ada, USB 2 juga masih ada, dan juga kalau kita ngomong ARGB header, ini buat sebagian dari kalian cukup penting, ini ada 2 ya di sini ya, bisa nancepin ARGB fan lewat 2 header ini. Ya, selain spesifikasi dan fitur, mereka juga meng-highlight masalah isi PC DIY. Ini ada beberapa poin yang mereka highlight. Yang pertama, masalah TUF Gaming Alliance. Ini adalah ekosistem yang dibuat Asus untuk seri-seri komponen dari TUF Gaming. Bahkan bukan cuma dari Asus, dari beberapa brand di luar Asus juga membuat beberapa komponen yang bisa masuk ke dalam TUF Gaming ekosistem. Sebutlah Team Group, XPG, Deepcool, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya masalah True Protection. Ada beberapa poin. Yang pertama mereka sebut safe slot core dan juga safe DIMM. Jadi harfiahnya ini mereka memperkuat slot untuk GPU dan juga untuk RAM. Terutama untuk GPU menurut saya cukup meter sih, karena secara harfiah mereka menambahkan penopang dari logam untuk memperkuat slot PCI Express ya. Jadi kalau kita misalkan pakai GPU yang kelas high end, yang gede banget dan berat banget, tentu ini meter banget dengan adanya penopang logam. Harusnya lebih proper dan juga lebih durable. Terus berikutnya masalah ISD guard, ini adalah untuk over voltage spike. Jadi ini juga ada sirkuit khusus untuk menghindari itu. Dan ini ratingnya di atas industrial standar ya. Kalau standar industri itu cuma mentoknya plus minus 6 kV, yang TUF ini sampai 10 kV. Berikutnya masalah TUF LAN guard. Ini mereka juga memiliki beberapa inovasi untuk membuat throughput dari LAN card portnya ini lebih baik, dan juga ada proteksi anti petir dan juga static electricity. Dan juga mereka klaim untuk back panelnya dibuat dari bahan khusus yang jauh lebih durable dan tahan karat. Poin berikutnya masalah isi configuration. Yang pertama adalah M2 QLED. Ini untuk mempermudah pemasangan M.2 tanpa skrup. Jadi sudah disediakan slotnya. Ini sudah mempermudah dan juga mempercepat proses pemasangan. Berikutnya adalah removable captive screw. Ini juga simple sih, cuman meter banget ya. Jadi skrup yang ada di heatsinknya NVMe itu nggak bisa copot. Sering saya jatuhin skrup itu dan repot banget nyarinya, dan ini sudah diatasi oleh inovasi sederhana dari Asus. Dan yang terakhir masalah QLED, ini adalah harfiahnya debug LED, jadi kita bisa memantau proses booting dari PC kita, dan kalaupun ada masalah, kita bisa mendeteksi lebih dini kira-kira permasalahannya ada di mana. Ya, seperti itu kurang lebih lengkap banget, dan cukup solid ya secara build quality dan juga secara tampang sangar banget. Tentu habis ini kita akan rakit motherboard ini. Kita akan lihat BIOS-nya seperti apa yang mereka optimize di BIOS-nya, dan juga kita akan nyalakan, jadikan motherboard ini PC jadi. Sebelumnya kita akan kumpulin dulu beberapa komponennya. Dan sudah kita kumpulkan semua komponennya, mostly dari Asus juga ini. Jadi untuk prosesor kita menggunakan Ryzen 5 7600X. Motherboard yang tadi Asus TUF Gaming B650ME Wi-Fi. Terus untuk GPU-nya kita menggunakan AMD Radeon RX 7600 XT dari Asus 2. Ini VRAM-nya 16 GB nih. Ada backplate-nya juga. Terus untuk RAM kita menggunakan VColor Manta 6000 MT/s 32 GB, dan untuk storage-nya kita menggunakan TIFOS Cardea Gen 4 NVMe. Power supply dari Asus TUF juga. Ini ratingnya 750 watt, sertifikasinya 80+ Gold. Beda ya, sangar banget nih. Dan sudah ATX 3.0 juga. Dan untuk coolernya kita juga menggunakan Asus TUF AIO LC2 360 mm. Dan terakhir untuk casing kita menggunakan Asus Case A21. Oke, kita akan mulai rakit. Kita akan coba lihat sesangar apa nanti kalau motherboard ini kita rakit jadi sebuah PC jadi. Yuk kita mulai.
Ya, sudah kita update BIOS-nya, sudah versi terbaru 3040, harus sudah GSA 1202. Jadi tampilan awal seperti ini. Kita akan coba lihat seperti apa BIOS-nya si Asus TUF ini. Kita masuk ke advanced mode dan ada beberapa tab di sini. Dan kalau kita masuk ke tab AI Tweaker, di sini ada beberapa parameter yang bisa kita custom untuk mengoptimalkan AMD AM5 kita. Jadi yang pertama paling atas ini AI Overclock Tuner, ini untuk profile memori. Jadi ada beberapa opsi di sini, mau manual, mau auto, ada Expo 1, Expo 2, dan kita akan coba pilih yang Expo Tweak. Jadi harusnya ini profile Expo-nya sudah di tweak juga timingnya, dan kita akan lihat ya langsung masuk ke 6000 MTS ya dengan CL3636 di 1,35 volt. Terus BCLK nggak usah kita apa-apain, ini sudah 6000 memori frekuensinya, dan untuk Asus Performance Enhancement-nya coba kita enable. Terus satu lagi tadi apa? Kebalik nih. Terus untuk performance boost juga kita akan enable. Dan ada beberapa profile yang disediakan Asus untuk PBO-nya, Precision Boost Overdrive-nya. Jadi ada menu PBO di sini, kita masuk ke sub menunya. Dan di sini ada Precision Boost Overdrive, ada opsinya juga. Kita bisa pilih yang Enhancement. Dan di sini ada beberapa profile. Di sini kita bisa milih suhu maksimum dengan PBO aktif itu di berapa ya. Ada 70, 80, 90. Oke, kita akan coba masuk ke 80 derajat Celcius. Jadi harusnya maksimumnya nanti akan ada di 80 derajat Celcius. Nanti akan kita coba bandingkan ketiga profil ini. Jadi secara umum ketika kita batasi suhunya tidak akan melebihi toleransi yang kita tentukan, tapi juga berefek pada CPU package power dan juga performa clock si CPU AM5 kita. Oke ya, kita akan coba nanti kita bandingkan antara ketiga profil ini gimana perbedaan performanya. Itu aja, kita akan keluar dan kita akan masuk ke dalam Windows. Ya, jadi sudah masuk Windows dan kita coba lihat softwarenya Asus nih, Armoury Crate. Jadi ini adalah software yang bisa kita download untuk bisa memonitoring, mengoptimalkan sistem PC kita kalau kita menggunakan Asus motherboard. Ya, bisa dilihat di sini ada dashboardnya seperti ini. Ini untuk memantau clock CPU dan juga ada beberapa parameter di sini. Dashboardnya seperti ini. Kita juga bisa memantau temperaturnya. Terus CPU package-nya berapa derajat, motherboard berapa derajat, sampai ke GPU-nya itu bisa kita lihat. Terus usage-nya juga, fan RPM-nya juga, even voltage-nya juga kita bisa lihat di sini. CPU SoC-nya berapa, V-core-nya berapa, dan lain sebagainya. Bukan cuma di situ, kita juga bisa ngatur per RGB-nya di sini, juga mengatur dan mengupdate beberapa software juga driver lewat softwarenya Asus ini, Armoury Crate. Oke, habis ini kita akan coba tes singkat beberapa skenario untuk melihat gimana sih optimalisasi Asus di motherboard mereka ini. Ayo kita lihat. Iya, saya harus ngakuin kalau PC boot kali ini ganteng banget ya. Motherboard B650ME Gaming Wi-Fi TUF gamingnya Asus ini bisa benar-benar kelihatan gagah banget dipadukan dengan komponen-komponen Asus lainnya. Jadi kita sudah lihat di BIOS tadi, memang secara bawaan chipsetnya B650 emang mengizinkan untuk tweaking hampir semua aspek di AM5 prosesor AMD. Dari mulai CPU, RAM-nya, juga IGP-nya, dan juga kalau kita lihat ada beberapa parameter lagi yang memang dioptimize oleh Asus dan beberapa profil yang disediakan oleh Asus untuk mengoptimalkan AM5 CPU kita. Dan tadi juga kita sudah lihat ada beberapa PBO profile di bawaannya Asus. Kita bisa pilih dengan limitasi suhu yang 70 derajat, 80 derajat, 90 derajat. Dan memang ketika saya bandingkan tadi, ketika kita memilih suhu tertentu, itu juga akan berefek pada CPU package power yang diizinkan untuk dipush ke prosesor. Di sini 7600X ya, Ryzen 5. Ketika 70 derajat itu mentok-mentoknya CPU package power-nya sekitar 85 watt. Ketika kita pilih yang 80 derajat Celcius itu sekitar 100 watt, 98 sampai 100 watt. Ketika kita izinkan sampai 90 derajat, itu juga di atas 100 watt lah CPU package power-nya. Dan kalau kita lihat performance-nya dari Core Cinebench R23 Multicore juga dari Geekbench kelihatan ketika kita mengizinkan suhu yang lebih tinggi, itu juga performanya sedikit banyak lebih tinggi juga. Sempat juga coba beberapa game perpaduan 76X, Asus B650ME Wi-Fi motherboard dan juga RX 7600 XT dari Asus ini juga bisa memainkan game-game AAA terkini dengan resolusi Full HD dan setting-setting yang cukup
hampir mentok kanan lah ya. Di Wukong juga masih nyaman dengan ray tracing on, di Cyberpunk juga begitu, masih cukup nyaman dengan average FPS antara 50 sampai 60 FPS. Oke, jadi kita coba ambil beberapa kesimpulan tentang motherboard dari Asus ini. Oke, sekarang kita coba informasikan harganya. Saya sudah diinfo sama Asus Indonesia kalau harga motherboard ini Asus TUF Gaming B650ME Wi-Fi ini SRP-nya Rp2.950.000. Cuman sekarang sedang ada support promo dari Asus, jadi dipotong sekitar 150.000, jadi sekitar 2,8 juta rupiah. Dan saya juga pantau di beberapa marketplace banyak yang jual di angka segitu ya, sekitar 2,8 juta. Terus gimana menurut saya tentang motherboard ini? Apakah worth it atau enggak dengan harga segitu? Ya, kalau kita lihat ini adalah chipset B650 dan memang banyak banget varian B650 di market. Tapi saya bilang Asus TUF ini salah satu motherboard chipset B650 yang full fitur. Ya, fiturnya lengkap. Baik itu dari sisi Asusnya maupun dari sisi AMD-nya, mereka mengallow semua fitur misalkan seperti NVMe Gen 5 ya. Tidak semua motherboard B650 itu mengaktifkan PCI Express Gen 5 untuk NVMe-nya. Walaupun secara chipset itu memungkinkan, mungkin untuk memotong harga ya. Begitu berikutnya konektivitas ini lengkap banget. Dikasih Wi-Fi 6 juga, 2.5 gigabit LAN juga, dan kalau kita ngomong USB-nya ini banyak banget, 8 di belakang, 7 di depan. Dan itu juga sudah termasuk USB header Type-C di depan ya. Tidak semua juga punya header Type-C loh di motherboardnya untuk bagian depan casing. Dan kalau kita lihat output I/O-nya juga sangat beragam. Output display-nya ada 3, display port-nya aja ada 2 dan ada HDMI 1. Belum lagi kalau kita lihat konfigurasi VRM-nya, pendinginan VRM yang sangat serius seperti ini dan juga appearance-nya yang gagah dan keren seperti ini. Belum lagi kalau kita ngomong dari sisi software ya. Dan BIOS-nya juga, di software-nya Armoury Crate juga menurut saya sangat mature ya. Bisa sangat useful buat kalian untuk memantau sistem PC kita dan juga bisa tweaking tipis-tipis kalau kalian males tweaking lewat BIOS. Dan satu lagi yang menurut saya juga cukup penting adalah after sales-nya si Asus sendiri. Karena menurut saya salah satu yang memiliki service center direct untuk komponen itu cuma Asus ya. Jadi kalaupun kalian end user ada masalah dengan GPU ataupun motherboard kalian, kalau brand lain mungkin harus melalui jalur toko tempat kalian beli, terus dilempar ke distributor, harus ke prinsipal. Tapi kalau Asus enggak, kalian end user bisa langsung datang ke Asus Service Center dan mengklaimkan garansi dari komponen PC kalian. Itu salah satu kelebihan yang menurut saya perlu kalian pertimbangkan. Oke, gitu aja. Gimana menurut kalian? Saya tunggu di kolom komentar. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.